Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Bentrok antara dua kelompok terjadi di Kota Sorong, Papua Barat, mengakibatkan 19 orang meregang nyawa. Hujan disertai angin kencang menerjang Bogor Senin sore, mengakibatkan dahan pohon tumbang dan papan reklame besar roboh. Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Kabupaten Bintan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Saudara, bentrok antara dua kelompok terjadi di tempat karaoke Double O, Kota Sorong, Papua Barat, Senin dini hari. Kericuan ini mengakibatkan 19 orang meregang nyawa. Insiden bentrokan dua kelompok di Kota Sorong, Papua Barat mengakibatkan dua mobil dan tempat karaoke Double O di Jalan Sungai Maruni, Kota Sorong terbakar Senin dini hari. Peristiwa ini mengakibatkan 19 orang meregang nyawa. Para korban tersebut diduga terjebak di dalam tempat karaoke yang dibakar massa saat pertikaian terjadi. Sementara satu orang meregang nyawa saat bentrokan terjadi. Jenazah korban telah dibawa ke RSUD Selebe Solo, Kota Sorong untuk identifikasi. Kepolisian setempat telah meredam situasi bentrokan antara dua kelompok dan sedang mengungkap aktor intelektual dan para pelaku dari dua kelompok itu. Informasi yang dihimpun, bentrokan berawal dari kesalahpahaman antar dua kelompok pada Sabtu malam lalu. Kemudian kedua kubu saling serang pada Senin malam dan berlanjut hingga Selasa subuh. Tim UTV mengabarkan. Hujan disertai angin kencang menerjang Bogor Senin sore, mengakibatkan dahan pohon tumbang dan papan reklame besar roboh menimpa puluhan kendaraan. Allahu Akbar! 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 Ini gede banget! Ya Allah! Ya Allah! Inilah rekaman video warga memperlihatkan hujan disertai angin kencang menerjang Kabupaten Bogor Senin sore. Cuaca ekstrim itu menyebabkan dahan pohon tumbang mengenai salah satu mobil dan kabel listrik. Angin kencang itu menyeret beberapa barang dagangan warga, seperti meja dan kursi tempat makan. Bahkan, sebuah papan reklame setinggi 15 meter roboh menimpa puluhan sepeda motor yang tengah terparkir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sebanyak 35 sepeda motor dan 1 unit mobil yang berada di area parkiran ruko di Jalan Soleh Iskandar Bogor tersebut rusak. Saat ini BPBD setempat telah melakukan penanganan terhadap pohon tumbang dan papan reklame yang tumbang tersebut. Tim UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan kerangkeng manusia mirip penjara di kediaman pribadi Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Kerangkeng tersebut diduga tempat perbudakan bagi pekerja kebun kelapa sawit milik terbit rencana perangin-angin. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sebuah kerangkeng besi mirip penjara di belakang rumah pribadi Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kerangkeng berukuran 6 x 6 meter tersebut diduga merupakan tempat perbudakan pekerja kebun sawit milik terbit rencana perangin-angin. Namun TRP mengaku tempat tersebut untuk rehabilitasi pencandu narkoba yang ada sejak tahun 2012. Berdasarkan informasi yang didapatkan, di dalam kerangkeng terdapat 38 hingga 48 orang. Namun saat petugas polisi dan KPK melakukan penggeledahan, hanya terdapat 4 orang. Diduga puluhan orang lainnya bekerja di kebun sawit milik terbit rencana perangin-angin. Petugas menyebut beberapa dari mereka berkepala botak dan terdapat luka memar di wajah. Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Hari Wahyudi mengatakan, tim gabungan tengah melakukan pendalaman dan pengumpulan informasi terkait keberadaan kerangkeng mirip penjara tersebut. Nah, tahun 2016
BNK Langkat itu sempat berkoordinasi di sana. Kalau memang itu dijadikan tempat rehabilitasi agar diberikan atau dibuatkan izin secara resmi. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin pada 18 Januari lalu atas dugaan kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat. Dari Medan, Sumatera Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Satuan Reserse Kriminal Polsek Saibeduk meringkus seorang remaja lantaran disangka melakukan pencurian 3 unit sepeda motor di Kecamatan Saibeduk, Kota Batam. Tersangka sempat pura-pura pingsan saat polisi sedang merilis kasus tersebut. Seorang tersangka pencurian sepeda motor curanmor yang masih di bawah umur berinisial AJP diringkus personil Satreskrim Polsek Saibeduk, Batam. Tersangka sempat berpura-pura pingsan saat polisi melakukan merilis pengungkapan kasus tersebut pada 25 Januari. Tersangka diketahui telah melakukan aksi pencurian sepeda motor di lingkungan tersebut sebanyak 3 kali. Dalam penindakan tersebut, petugas juga berhasil menyita barang bukti 3 unit sepeda motor hasil curian, kunci letter T yang digunakan untuk mencongkel kunci kontak kendaraan korban. Kapolsek Saibeduk Batam AKP Felix Mau mengatakan, tersangka juga diketahui pernah melakukan pencurian tabung gas di lokasi tempat tinggalnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat mencuri karena ketagihan game online. Tersangka juga kerap memberi keterangan yang berbelit-belit. Kita di lapangan dengan warga masyarakat karena seringkali pengaduan masyarakat tentang keresahan masyarakat terkait curanmor, sehingga ketika ada informasi tentang pencurian kendaraan bermotor yang saat ini dilaporkan oleh pelapor, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota di lapangan, sehingga kita lakukan penangkapan terhadap tersangka. Pelaku ini warga di Kecamatan Sungai Beduk. Umur pelaku berapa, Pak? 14 tahun. 14 tahun. Pada Kapolsek yang sebelumnya sudah pernah melakukan penindakan sampai ke tahap diversi di Bapas anak. Itu ada 3 sepeda motor. Yang pertama hasil curian terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Kemudian yang dipakai itu juga hasil curian juga, dan satu lagi hasil pengembangan dari petugas di lapangan. Pada saat interogasi pertama dia mengaku ada teman dia, namun pemeriksaan pada saat kita mau lakukan pengembangan untuk cari kawan dia bilang saya sendiri, dia berubah gitu. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal selama 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Keduanya membahas kerjasama bilateral di berbagai bidang, serta melakukan kerjasama MOU di bidang ekonomi, dan saling tukar pandangan mengenai berbagai isu di kawasan. Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Selasa tadi, membahas sejumlah penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Jokowi menyebut Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia. Pada Januari hingga September 2021, investasi Singapura di Indonesia senilai 7,3 miliar US dollar. Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia. Investasi Singapura di Indonesia pada Januari sampai September 2021 senilai 7,3 miliar US dollar. Pertemuan retreat mencatat adanya investasi baru senilai 9,2 miliar US dollar antara lain di bidang energi baru terbarukan di sekitar Batam serta Pulau Sumba dan Manggarai Barat NTT, serta pembangunan hub logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.
Dalam pertemuan itu juga dilaksanakan penandatanganan MOU kerjasama energi, kerjasama Green and Circular Economy Development, MOU kerjasama keuangan. Saat ini, kedua negara finalisasi kerjasama pengakuan vaksin, penyelarasan interoperabilitas platform, pelacakan dan perlindungan yang dimiliki kedua negara. Kesepakatan perjanjian ekstradisi, Flight Information Region atau FIR, komitmen untuk memberlakukan perjanjian kerjasama pertahanan. Untuk perjanjian ekstradisi yang baru masa retroaktif diperpanjang dari 15 tahun menjadi 18 tahun, sesuai pasal 78 KUHP. Kemudian FIR Ruang Lingkup Jakarta, melingkupi seluruh wilayah teritorial udara di Indonesia, terutama di perairan Kepulauan Riau dan Natuna. Indonesia dan Singapura sudah berkomitmen sejak beberapa tahun lalu untuk melakukan pelatihan sumber daya manusia antara Singapura dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penguatan kapasitas di bidang food industry 4.0 dan rantai pasokan. Untuk skala lebih besar, dirinya menyambut baik rencana penandatanganan MOU Human Capital Partnership Arrangement. Selanjutnya, Jokowi juga tukar pandangan mengenai isu kawasan. Indonesia dan Singapura mempunyai kesamaan pandangan pentingnya memperkuat kesatuan cara kerja dan kelembagaan ASEAN. Tim UTV mengabarkan. Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Kepulauan Riau untuk melaksanakan sejumlah kegiatan di Kabupaten Bintan sejak Senin 24 Januari. Sejumlah ruas jalan dipadati warga yang antusias menyaksikan kedatangan Jokowi. Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Kepulauan Riau untuk melaksanakan sejumlah kegiatan di Kabupaten Bintan sejak Senin. Sejumlah ruas jalan menuju Bandara Raja Haji Fisabilillah dipadati warga yang antusias menanti kedatangan orang nomor 1 di Republik Indonesia itu. Nur, seorang warga, mengatakan kedatangan Jokowi ke Tanjung Pinang menjadi kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Sangat bangga saya dengan Pak Presiden mau turun ke Provinsi Kepulauan Riau, sangat senang sekali. Jadi hari ini Ibu datang ke sini nih, ngapain Ibu? Ya, sengaja mau nunggu dia lewat. Oh. Ya, dari jam berapa nunggu tadi Bu? Lama lah. Iya. Sebelumnya udah sering lihat Pak Jokowi, udah pernah belum lihat langsung? Pertama kemarin. Kalau yang kemarin asli dia ada nengok, saya belum kemarin. Belum nengok aslinya. Jadi mau nengok langsung? Iya. Jokowi tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jokowi langsung menuju Bintan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan, termasuk pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV, mengabarkan. Presiden Joko Widodo disambut antusias oleh warga yang menunggu di pinggir jalan untuk melihat langsung orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Warga Bintan antusias menyambut kedatangan Jokowi di Gedung Community Center, Simpang Lagoy, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Selasa tadi. Warga dan para pelajar memadati pinggir jalan raya Simpang Lagoy sambil memainkan musik hingga mengibarkan bendera merah putih untuk menyambut kedatangan Jokowi. Warga dan para pelajar terlihat melambaikan tangan dan menyapa Jokowi saat melewati jalanan menuju Community Center. Jokowi juga membagikan kaos berwarna hitam bergambar Jokowi ke warga Bintan. Momen tersebut ditunggu-tunggu oleh warga karena merasa senang mendapat baju kaos langsung dari Presiden. Tolong murah rezekinya Pak, saya Novel Pratama Radi dari SMAN 1 Bintan Utara. Saya Kelas berapa? kelas 2 SMA Pak. Kasih Pak ya. Bu ya? Senang. Namanya siapa Bu? Juliana. Oke, makasih Bu. Berarti ini yang ditunggu-tunggu Bu? Bukan hanya bajunya, udah bapaknya aja saya senang. Oh gitu ya. Makasih banyak. Senang. Gak nyangka bisa dapat nih. Apakah ini yang ditunggu, yang diharapkan Bapak? Ya. Ya merasa senang Mas. Karena kita bisa ketemu beliau. Berbagai harapan warga kepada Jokowi, salah satunya meminta lapangan pekerjaan dibuka di Bintan. Ekonomi yang di Bintan ini ya, ekonomi di
sekarang agak sulit. Berarti minta lapangan pekerjaan bang ya? Oh gitu. Selain itu apa tuh bang harapan yang untuk ini? Semoga ya bentarnya ya untuk Ya kan yang inilah anak-anak kami ya, kalau kita kan udah tua kan, anak-anak kami dapatlah pekerjaan gitu kan, supaya depannya susah kan, nyari kerja kan susah pak. Itu harapan kami. Pariwisata kita biar makin maju, Belago. Itu aja Pak. Selain buka pariwisata berarti untuk lapangan pekerjaan ya? Iya, lapangan pekerjaan pasti biar memudahkan lapangan pekerjaan. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. PT Persero Batam menyediakan lahan seluas 103 hektar di Tanjung Pinggir, Sekupang Batam, Kepulauan Riau untuk pembangunan pelabuhan bongkar muat logistik baru. Rencana pembangunan pelabuhan bongkar muat logistik bertaraf internasional di Tanjung Pinggir, Sekupang, Batam terus digesa. PT Persero Batam telah menyatakan kesiapan menyediakan lahan seluas 103 hektar untuk pembangunan pelabuhan yang akan dimulai pertengahan 2022 itu. PLT Direktur Utama PT Pelindo Batam, Jauhari mengatakan, pihaknya sangat mendukung rencana pembangunan pelabuhan bongkar muat baru di Batam. Menurutnya, rencana ini merupakan inisiasi dari Kementerian Maritim dan Investasi serta Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, Persero Batam sebagai BUMD yang akan terlibat langsung dalam pengerjaan fisik dan melakukan kajian terkait rencana pembangunan tersebut. Pelabuhan ini juga memiliki lokasi yang sangat strategis, lantaran berhadapan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Yang mungkin di Batam dibutuhkan suatu pelabuhan yang lebih besar ya dari sisi luasan ya. Kalau Batu Angkor itu kan dari sisi lokasi kan pengembangan kan juga sudah mulai susah ya. Lahan kan sudah mulai terbatas di sana ya. Jadi kalau di sini kalau bisa dapat ratusan hektar. Berarti rencananya di sini Persero Batam sebagai apa? Nanti kita ikut sebagai salah satu bagian, salah satu bagian untuk pengembangan pelabuhan. Karena lahan yang existing 100 hektar kan kita. Ya itu nanti di studi nanti akan diungkap lebih jelas. Sebelumnya ini sebagai tempat apa? Ini sebenarnya sih kawasan wisata ya, tapi ya kondisi pandemi sudah. Rencana pembangunan pelabuhan logistik baru di Batam juga diklaim dapat meningkatkan intensitas bongkar muat dari dan menuju kota Batam. Selain itu, keberadaan pelabuhan ini nantinya diharapkan dapat menekan biaya pengiriman logistik dari dan menuju luar negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Pesta Pora berlangsung di jalanan ibu kota Burkina Faso, Ouagadougou, Senin malam 24 Januari, setelah tentara menyatakan telah menggulingkan presiden. Pengumuman di televisi pemerintah itu juga mengatakan bahwa pemerintah Rocabore telah dibubarkan, konstitusi ditangguhkan, dan perbatasan negara Afrika Barat telah ditutup. Pernyataan itu dibuat atas nama entitas yang sebelumnya tidak pernah terdengar, Gerakan Patriotik untuk Perlindungan dan Pemulihan, dan dikatakan telah ditandatangani oleh Letnan Kolonel Paul Henry Sandaogo Damiba. Memburuknya situasi keamanan dan apa yang digambarkan oleh tentara sebagai ketidakmampuan Kabore untuk menyatukan negara. Ia menambahkan bahwa pengambil alihan telah dilakukan tanpa kekerasan dan mereka yang ditahan berada di lokasi aman. Presiden Kabore belum terlihat sejak baku tembak sengit meletus dari beberapa kamp militer pada Minggu 23 Januari. Pada Senin pagi, kendaraan lapis baja armada kepresidenan yang dipenuhi peluru terlihat di luar kediamannya, salah satunya berlumuran darah. Presiden Kabore telah menghadapi gelombang protes dalam beberapa bulan terakhir, di tengah frustasi atas pembunuhan warga sipil dan tentara oleh gerilyawan yang terkait dengan Al-Qaeda dan ISIS. Tentara yang memberontak pada hari Minggu menuntut lebih banyak dukungan dalam perjuangan mereka melawan pemberontak. Penduduk Mahamadi Widrogu mengklaim bahwa kebanyakan orang mendukung militer dan merasa lega karena Kabore tidak lagi menjadi presiden.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Uni Afrika dan Blok Afrika Barat, ECOWAS semuanya mengutuk langkah militer dan mendesaknya untuk memastikan keselamatan Presiden Kabore. Dari Ouagadougou, Burkina Faso, kantor berita antara UTV mengabarkan. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, belum menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng secara terbuka di daerah tersebut. Pemkab Natuna belum menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng, meski Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan khusus Rp14.000 demi menekan harga komoditi itu, 19 Januari lalu. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Natuna, Marwan Syahputra mengatakan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Disperindak Provinsi sebelum mengambil keputusan selanjutnya dan tidak merugikan pihak manapun. Disperindak Kop dan UKM Natuna juga akan melakukan survei untuk mengetahui perkembangan peredaran minyak goreng di pasaran. Penyaluran minyak goreng satu harga ini yaitu 14.000 itu menurut kami belum bisa diterapkan secara terbuka di Kabupaten Natuna karena mengingat kondisi wilayah yang ada di Natuna, di mana kalau itu satu harganya itu di pusat, kalau di Natuna tentu harus ada tambah lagi ongkos transportasi. Nah, bagaimana itu menyikapinya? Nah, itu makanya kami masih menunggu dari provinsi, dari Kementerian Dalam Negeri juga, apakah satu harga itu include di dalamnya itu harga transportasi atau hanya harganya saja yang 14.000. Karena yang bisa mengklaim itu adalah pihak produsen, sementara Natuna itu tidak mempunyai produsen. Produsennya dari luar semua dan kita hanya pedagang. Nah, itu yang jadi kesulitan juga kita. Tapi kami dari tim dari Disperindak juga dari bagian ekonomi dan yang terkait dengan hal ini juga siap bekerja keras untuk mewujudkan minyak goreng satu harga itu. Erwin Polo, salah satu pedagang minyak goreng, meminta pemerintah mencairkan solusi terkait kebijakan satu harga minyak goreng agar tidak merugikan pedagang. Pasalnya, menurut pemilik toko Sinar Jaya ini, pedagang masih memiliki stok minyak goreng dengan harga lama, yakni antara Rp20 hingga Rp24.000 per liter. Kebijakan sepidaklah ke toko dulu, survei gimana kan, cek kita sisa kita berapa lagi dan keluaran gimana kan. Kalau kita untuk jual ini jauh kita Rp20.000. Gitu ya Pak. Dengan modal kita nggak bisa 14. Kita ambil pelitnya 1.000 aja. Iya, per liter. Modal 15, kita jual 16. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV, mengabarkan. DPR bersama dengan pemerintah, KPU dan Bawaslu menyepakati jadwal tanggal penyelenggaraan pemilihan suara pemilu di Pilkada serentak tahun 2024. Pemilu serentak dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada serentak dijadwalkan digelar tanggal 27 November 2024. Kesepakatan tersebut diambil pada rapat dengar pendapat RDP antara DPR RI Komisi 2 bersama pemerintah di Gedung Nusantara 2 pada Senin 24 Januari. Ditemui usai menggelar RDP, anggota Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa mengatakan, pemilihan tanggal tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya agar memberikan ruang penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Justru kalau kita tarik ke 14 Februari, itu sampai ke Pilkada 2024 tanggal 27 itu menjadi lebih longgar 1 bulan kan gitu. Sehingga KPU punya waktu untuk menyusun tahapan dari tanggal 14 yang harusnya 21 Februari itu kan menjadi lebih longgar 1 minggu. Itu satu. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Ilham Saputra menjelaskan, meskipun telah ditemui kesepakatan penyelenggaraan pemilihan umum, akan tetapi pihaknya bersama dengan pemerintah dan legislatif belum menentukan masa kampanye para calon. Tentu kami akan godok itu terlebih dahulu. Tadi banyak pertanyaan tentang masih panjangnya masa kampanye. Karena masa kampanye itu sangat sangat menentukan juga terhadap
logistik seperti tadi Pak Aribo sampaikan, gitu kan? Nah, tentu ini kita perlu semacam semacam perpres atau apapun namanya bisa kemudian memperpendek masa penyiapan logistik kita, ya dari masa bidding, kemudian distribusi dan juga masa pengadaannya. Pemilihan umum tahun 2024 yang akan digelar nanti meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, kota dan anggota DPD RI. Sementara pemilihan kepala daerah yakni meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.